Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi. Senang sekali saya Yohanes Fandi masih membersamai kalian semua dalam episode ke-95 kali ini. Baik Sobat Jatim, di episode kali ini kita akan membahas seputar kesiapan infrastruktur kendaraan listrik menjelang arus mudik lebaran. Mulai dari kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang disiapkan oleh PLN hingga kesiapan infrastruktur jalan tol dan rest area yang dikelola oleh Jasa Marga. Dan seperti yang kita ketahui bersama, penggunaan kendaraan listrik di Indonesia ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain lebih ramah lingkungan, kendaraan listrik juga menjadi bagian dari transformasi menuju sistem transportasi yang berkelanjutan. Namun tentu saja meningkatnya penggunaan kendaraan listrik tersebut perlu diikuti dengan ketersediaan infrastruktur penunjang, terutama SPKLU di jalur strategis seperti jalan tol, yaitu yang menjadi rute utama para pemudik Lebaran 2026 ini. Dan karena itu menjelang musim mudik Lebaran tahun ini, PLN dan Jasa Marga telah menyiapkan berbagai langkah agar pengguna kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman. Untuk itu membahas lebih lanjut mengenai kesiapan SPKLU dan infrastruktur jalan tol dalam mendukung perjalanan mudik kendaraan listrik, hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Agus Susilo, representatif Office 3 PT Jasa Marga Trans Jawa Tol. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Selamat Mas pagi. Fandi. Baik. Pak Fandi atau Mas Fandi? Aduh, Mas aja, Pak. Mas Iya. aja. Emang aku kelihatan tua ya. Baik. Lalu juga ada Bapak Sandia Alamanda. Selamat pagi, Bapak. Pagi Mas Fandi. Beliau manajer pelayanan pelanggan PT PLN UID Jawa Timur. Baik. Kan ini Pak, penggunaan kendaraan listrik di Indonesia ini tahun ke tahun terus meningkat. Baik, sebagai pembuka Pak Sandia dapat menjelaskan bagaimana tren penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur saat ini. Oke, baik, terima kasih Mas Fandi. Jadi memang untuk kendaraan listrik saat ini secara tren itu meningkat pesat sekali ya. Jadi di luar pun terlihat bahwa sebelumnya kendaraan listrik ini hanya beberapa saja, namun periode 2023, 2024, bahkan sampai dengan sekarang ini di tahun 2026 trennya sangat luar biasa sekali meningkatnya. Nah ini pun di kami di PLN tadi yang disampaikan di awal bahwa kalau kendaraannya listrik meningkat tentunya harus ada infrastruktur yang meningkat. Betul. Nah ini pun yang kami sempat dari PLN melakukan prediksi bahwa di tahun 2025 itu secara populasi EV itu ada 78.136. Nah dari situ dari PLN memproyeksikan bahwa di tahun 2026 akan ada peningkatan. Jadi peningkatannya sampai 1,7 kali. Oke. 1,7 kali bahkan menembus angka 208.000. Nah untuk yang mudik sendiri ini kami lakukan mapping atau pendataan di tahun 2025 itu ada 13.674 kendaraan yang melakukan charging di SPKLU. Nah di tahun ini prediksi kami itu meningkat 1,7 kali. Kemungkinan bisa sampai 23.000. 23.000 yang ke Jawa Timur itu ya Pak ya? Yang ke Jawa Timur. Jadi yang dari Sumatera, dari Trans Sumatera sampai dengan ke Jawa. Jadi akan ada potensi peningkatan yang sangat luar biasa. Nah ini pun yang dari PLN mencoba untuk membangun infrastruktur sampai dengan 1,7 kali juga. Jadi kami menyiapkan 4.769 SPKLU yang tersebar se-Indonesia. Nah, untuk di ruas tol sendiri nih, di ruas tol sendiri itu kami menyiapkan 1.681 SPKLU dengan 15 unit SPKLU mobile. Jadi itu yang terkait. Itu dari mana Pak? Persebaran SPKLU-nya itu tadi? Kalau penyebaran ini kalau yang 4.769 ini se-Indonesia. Tapi kalau yang untuk tol di ruas Trans Sumatera sampai dengan Jawa Bali itu ada 1.681. Tersebar semua ya? Tersebar. Sedangkan di Jawa Timur sendiri nih, kalau kita lari ke Jawa Timur nih. Nah Jawa Timur ini kita sudah menyiapkan juga ada kurang lebih 75 SPKLU di rest area. Nah tapi tidak hanya di rest area, kami juga ada. Di luar juga ada? Di luar juga ada, kurang lebih secara total itu ada 297 unit SPKLU se-Jawa Timur. Jadi memang udah tersebar di insya Allah di titik-titik strategis yang dibutuhkan oleh pengendara EV. Dan mungkin insya Allah juga itu mencukupi Betul. besok ya Pak ya? Betul. Nah
Kalau listrik ini menarik Pak ya. Jadi untuk SPKLU ini tentunya harus ditunjang dari hulunya dulu. Jadi dari hulu, dari pembangkitnya dulu, kemudian bagaimana dari sisi transmisinya sampai dengan distribusi, dan yang terakhir ini SPKLU. Jadi kami pun di setiap periode sudah menyiapkan banyak sekali personil untuk menjaga keandalan. Jadi kalau listriknya andal, tentunya SPKLU-nya bisa dipakai sewaktu-waktu gitu. Sekali ngisi itu berapa menit sih Pak kalau kendaraan listrik itu Pak? Nah, jadi kita itu ada beberapa mesin SPKLU. Jadi kalau yang jenis ultra fast charging itu ya tidak sampai 1 jam itu udah mulai bisa penuh ya. Nah, memang kalau kendaraan listrik ini ada sesuatu yang unik ya. Uniknya itu jadi kalau kita ngecasnya di antara persentase baterai yang ada di kapasitas kendaraannya itu antara 20 sampai 80%, ini akan lebih cepat. Tapi ketika 80% ke atas, nah ini akan durasinya lambat. Ini sebenarnya teknologi yang disiapkan oleh HP masing-masing juga ya. Ya, betul. Kayak iPhone juga kayak gitu. Betul. 80% ke atas lama banget 100%-nya seperti itu ya Pak ya. Baik, berarti memang ada peningkatan masyarakat terhadap kendaraan listrik ya Pak ya. Iya. Tentunya meningkatkan kesadaran juga tentang penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Betul. Tapi memang nanti ada tips-tips ya Pak ya. Pasti juga ada plus minusnya juga, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, peningkatan jumlah kendaraan listrik ini tentu berdampak pada sektor transportasi khususnya di jalur utama seperti jalan tol, Pak Agus. Untuk itu kami juga ingin bertanya bagaimana Jasa Marga ini melihat tren peningkatan kendaraan listrik yang melintas di jalan tol dalam beberapa tahun terakhir, Pak. Apakah sudah mulai terlihat peningkatan khususnya saat periode libur panjang, dan nanti prediksinya bagaimana ketika mudik Lebaran? Oke, baik Mas Wandi. Sehubungan dengan sebentar lagi kita akan melaksanakan operasi Lebaran ya. Memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sandi tadi, memang peningkatan jumlah kendaraan EV ini semakin kesini semakin bertambah. Dan alhamdulillah kami di Jasa Marga Group khususnya di rest area, sejak tahun lalu kami sudah memasang SPKLU di seluruh ruas area di Jawa Timur. Kebetulan di Jasa Marga Group di wilayah Jawa Timur sendiri, kami menyediakan sekitar 14 rest area yang mana semua itu terdapat SPKLU, baik di rest area tipe A maupun tipe B. Pun dengan ruas yang dioperasikan oleh pihak swasta juga sampai dengan saat ini juga sudah tersedia SPKLU. Jadi untuk antisipasi bagi Sobat Jatim yang nanti akan melaksanakan mudik yang sudah memakai kendaraan EV, jangan khawatir karena di setiap rest area sudah tersedia. Kecuali nanti yang untuk rest area di ruas fungsional di kilometer 888 itu mohon maaf belum ready. Yang baru mau beroperasi itu ya besok ya. Mau dibuka itu belum. Yang gratis itu kan Pak ya? Betul. Tapi selebihnya sudah terdapat semua. Nah, untuk persebaran rest area sendiri kami di Jawa Timur mulai dari ruas Ngawi Kertosono, kemudian ruas Surabaya Mojokerto, Surabaya Gempol, ke ruas Gempol Pasuruan, Gempol Pandaan, dan Pandaan Malang itu sudah ada semua. Jadi jangan khawatir apabila nanti dalam perjalanan sudah kritikal, baterainya bisa langsung belok ke rest area terdekat. Gitu. Baik. Dan salah satu infrastruktur penting ini kan SPKLU tadi ya Pak ya. Bagaimana kesiapan PLN ini? PLN dalam menyediakan SPKLU yang tadi sudah disebutkan sama Pak Agus di khususnya jalur-jalur utama mudik Lebaran tahun ini Pak. Ya. Baik Mas Pandi, jadi untuk kesiapan kita dari sisi PLN itu terkait kondisi yang ada, jadi sudah melakukan evaluasi berkelanjutan. Nah, evaluasi berkelanjutan ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan tren kendaraan yang semakin meningkat, PLN pun semakin menambah infrastrukturnya. Nah, di sini memang kalau dari PLN mulai dari paling timur nih Banyuwangi sampai dengan paling barat di wilayahnya Jawa Timur itu kita sudah menyediakan semua SPKLU yang ada. Jadi dari Banyuwangi, kemudian Situbondo, Jember, Pasuruan, balik lagi ke barat itu ke Sidoarjo, Surabaya, kemudian Bojonegoro, Gresik, Mojokerto sampai dengan ke Madiun itu sudah disebar kurang lebih 297 unit SPKLU. Itu yang disediakan oleh PLN ya Pak? Disediakan oleh PLN. Dan tadi juga ada dari swasta juga menyediakan ya Pak? Ada. Jadi aman lah ya untuk ketersediaan SPKLU. Semoga semuanya aman dan lancar. Baik, selain fasilitas
pengisian kendaraan listrik Pak Agus. Tentu pengelola jalan tol juga menyiapkan berbagai fasilitas untuk menunjang kenyamanan pemudik. Pak Agus, apa saja kesiapan infrastruktur jalan tol dan rest area yang telah disiapkan untuk menghadapi lonjakan kendaraan saat musim mudik yang kita ketahui bersama, yang katanya mau ke Jawa Timur itu banyak banget Pak, naik dan tertinggi kedua secara nasional, itu pasti Betul. membutuhkan persiapan yang luar biasa ini dari berbagai sektor. Kemarin kepolisian, juga Dinkes. Nah, sekarang Jasa Marga bagaimana Pak ini sebagai pengelola jalan tol? Baik, untuk mengantisipasi arus mudik dan balik nanti, kalau dari kami sendiri, kami akan sudah melakukan perhitungan untuk memprediksi nanti pada periode mudik dan balik antara tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April nanti, kendaraan yang keluar Surabaya melalui gerbang tol utama di Jawa Timur, salah satunya dari gerbang tol Warugunung, itu akan ada kendaraan keluar Surabaya itu sebanyak 557.000 kendaraan. Kemudian kalau yang melalui Kejapan Utama yang nanti pemudik yang mau ke arah Malang dan ke arah timur itu sekitar 640.000 kendaraan. Dan ini terjadi peningkatan dari tahun lalu sekitar 0,25% dan 0,39%. Kemudian untuk kendaraan yang balik ke arah Surabaya nanti yang melalui gerbang tol Warugunung itu sekitar 570.000 kendaraan. Kemudian yang melalui gerbang tol Kejapan Utama arah Surabaya sekitar 662.000 kendaraan, dan ini ada kenaikan dari lalu lintas tahun lalu sekitar 0,3% dan 2,87%. Nah, dengan adanya peningkatan jumlah lalin ini, kami sudah menyiapkan beberapa antisipasi apabila terdapat peningkatan lalu lintas, baik dari sisi transaksi, layanan transaksi, kemudian layanan lalu lintas dan layanan rest area. Kami di Jawa Timur sendiri sudah menyiapkan beberapa sarana, antara lain yaitu kendaraan operasional. Untuk kendaraan mobile customer service atau kendaraan patroli, kami sudah menyiapkan 22 kendaraan. Kemudian untuk ambulans ada 11 kendaraan, itu tersebar. Kemudian untuk kendaraan rescue kami sudah menyiapkan sekitar 7 kendaraan. Kendaraan derek dengan total 26 kendaraan, dan kendaraan PJR 19 kendaraan. Kemudian selain itu di layanan transaksi kami juga akan meningkatkan kapasitas di gerbang-gerbang tol utama melalui penambahan petugas, kemudian penambahan mobile reader, dan juga peningkatan lainnya. Kemudian dari sisi Infokomnya sendiri, kami se-Jawa Timur ini akan mengoperasikan sebanyak 387 CCTV. Jadi kalau di rata-rata setiap 500 meter sudah ada CCTV untuk memantau kepadatan lalu lintas. Kemudian kami juga menyiapkan papan informasi elektronik atau DMS sebanyak 36 unit. Kemudian kami juga mengaktifkan speed kamera, jadi untuk pengendalian di lapangan kecepatan kendaraan sebanyak 5 titik speed kamera di sepanjang jalan tol. Kemudian untuk rest area sendiri yang sudah sempat kami sebutkan tadi, kami menyiapkan 10 rest area tipe A dan 4 rest area tipe B. Nah, ini bedanya apa? Tipe A dan tipe B selain dari luasan sendiri juga fasilitas di dalamnya. Plus nanti kami akan mengoperasikan rest area fungsional di ruas fungsional Probowangi dari Gendik sampai dengan Situbondo Barat. Nanti lokasi rest area fungsional itu ada di kilometer 888. Di kilometer jalur Ambon ya. Jadi di situ nanti sobat Jatim yang ingin melaksanakan mudik ke arah timur bisa memanfaatkan rest area tersebut. Dan nanti di sana juga sudah disiapkan beberapa fasilitas. Selain ada toilet, kemudian tempat ibadah, kemudian ada BBM juga. BBM kami siapkan melalui BBM modular dengan bekerjasama dengan Pertamina. Jadi ini best effort kami dalam menyambut Sobat Jatim yang ingin disiapkan ya Pak ya. Betul, yang ingin mudik di tahun 2026 ini. Untuk Sobat Jatim yang mau informasi tadi bisa menghubungi di mana Pak? Yang tadi yang Bapak sediakan customer care banyak 22 seperti itu. Itu kayaknya hal yang perlu diketahui untuk Sobat Jatim ini Pak. Ya, untuk Sobat Jatim sendiri apabila membutuhkan informasi seputar jalan tol, bisa mendownload aplikasi dari kami yaitu Travoy Apps, bisa di-download melalui Play Store maupun App Store. Jadi di sana banyak pilihan informasi ya, melalui dari call center, kemudian bisa lihat kondisi lalin melalui CCTV tadi yang tersebar. Oh, bisa di aplikasi itu. Bisa. Nanti
Sobat Jatim bisa melihat kondisi real time lalu lintas. Kemudian Sobat Jatim juga bisa memprediksi berapa biaya tol yang misalnya akan aku kesini mau kesini berapa nih misal mau disiapin ya Pak ya. berangkat dari mana, mau titik mana bisa dicari di situ. Kira-kira nanti habis tolnya berapa. Jadi memang ini sebagai antisipasi yang sering terjadi di lapangan itu kebanyakan kehabisan saldo. Iya, itu yang bikin penumpukan kan ya Pak, Betul. macet itu Nambah salah kepadatan di satunya. gerbang tol. Betul. Sebagai antisipasi lebih baik disiapkan sebelum berangkat, disiapkan, direncanakan, Biar nggak dan kurang saldonya. jangan lupa di top up Iya, itu yang paling penting Pak. kartu elektroniknya. Selain itu juga bisa mengetahui di mana titik rest area terdekat dan masih banyak lagi. Jadi ini semacam super apps-nya, super apps seputar jalan tol. Selain itu kami juga baru saja melaunching call center baru kami dari yang sebelumnya 14080 menjadi 133. Oh, Jadi apabila Sobat 33. Jatim saat melakukan perjalanan mengalami gangguan perjalanan, ban bocor, ban pecah, kemudian gangguan mesin mogok, bisa menghubungi call center kami di 133. Seperti itu. Tapi tentu Pak Agus mungkin ada pesan buat teman-teman ini sebelum melakukan perjalanan ini harus menyiapkan apa aja sih supaya at least lancar lah ya Pak ya, mulai dari kendaraan, lalu dari orangnya sendiri, lalu dari top up tadi membantu banget loh itu, karena kan biasanya kadang kita mengira-ngira, menerka-nerka paling habis 200 atau habis 500 tapi ternyata kurang, itu bingung kita gupuh nyari tempat, itu bikin chaos. Nah mungkin ada ada saran buat Sobat Jatim Pak Agus terkait Baik. itu. Jadi yang perlu kita pahami bersama ya, Untuk kondisi jalan juga ya Bapak ya, betul. nanti ditambahin juga. Kelancaran dan kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan ini merupakan tanggung jawab bersama ya. Iya. Tidak hanya kami sebagai penyelenggara jalan, tapi juga Sobat Jatim sebagai pengguna jalan. Jadi di sini kami harapkan sebelum melakukan perjalanan, Sobat Jatim sudah melakukan perencanaan perjalanan. Jadi mau berangkat dari mana, kemudian mau tujuannya kemana. Ini juga tadi menyambung ya. Kalau kebetulan menggunakan kendaraan EV, jadi harus tahu nih lokasi-lokasi rest area yang sudah ada SPKU-nya. Jadi selain pertama merencanakan perjalanannya, kemudian menyiapkan kondisi fisiknya harus disiapkan sebaik mungkin. Ini kenapa? Karena berdasarkan evaluasi kecelakaan di tempat kami, faktor terbesar dari penyebab kecelakaan adalah faktor pengemudi. Selain itu, ini harus disiapkan sebaik mungkin. Kalau memang butuh perjalanan jauh, menyetir sendiri tidak ada backupnya, bisa diatur ya jam mengemudinya. Jadi setelah sekian jam. Sebaiknya istirahat dulu. Intinya jangan dipaksakan ya Pak ya. Betul. Kemudian kalau apabila ada backupnya silakan gantian, itu lebih baik. Itu dari pengemudinya. Kemudian dari kendaraan juga. Dari kendaraan juga harus disiapkan juga kondisi kendaraan, dicek dulu sebelum berangkat, tekanan ban, kemudian kondisi mesin, oli, rem dan sebagainya. Dan juga jangan lupa kelengkapan cadangan ya, seperti mungkin bannya atau alat-alat atau kunci-kunci dan sebagainya itu harus disiapkan. Kemudian berikutnya tadi yang tidak kalah penting adalah kartu elektronik. Ya, karena kita tahu saat ini seluruh ruas tol di Indonesia sudah menggunakan kartu elektronik. Dan tadi untuk kebutuhan tersebut, Sobat Jatim jangan lupa untuk download Travo Apps. Di situ juga bisa ada menu untuk top up kartu elektronik. Betul. Jadi harapan kami setelah itu semua disiapkan dengan baik. Yang tidak kalah penting selama perjalanannya. Betul. Ya, selama perjalanannya jujur pada diri sendiri, ya kan. Kalau sudah capek jangan dipaksakan. Kemudian mengikuti arahan petugas di lapangan, karena kita dorong untuk menjaga etika dalam berlalu lintas. Karena kelancaran ini adalah tanggung jawab semua pihak, seperti itu. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, ya, patuhi arahan petugas. Dan yang pastinya harus kita buat nyaman sesuai dengan tema mudik kali ini. Mudik nyaman bersama. Nah gitu, karena kita mengejar apa kan, kita ngejar kumpul bareng keluarga kan. Keselamatan nomor satu. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Sandia, tadi kita udah mendengarkan berapa ratus ribu kendaraan yang masuk ke wilayah Jawa Timur. Nah, antisipasi untuk
melonjaknya kendaraan listrik di Jawa Timur ini bagaimana Pak dari PLN? Strategi yang disiapkan PLN ini Pak untuk mengantisipasi peningkatan penggunaan SPKLU selama arus mudik Lebaran. Ya, baik Mas Pandi. Jadi memang PLN ini menyiapkan strategi tentunya untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan yang tadi sempat kami sampaikan meningkat di Jawa Timur sendiri sampai ratusan persen, 237% itu meningkat. Nah, bagaimana antisipasinya? Jadi dari PLN itu yang pertama kami menyiapkan infrastrukturnya, kemudian kami menyiapkan juga yang kedua itu teknologi pengisian cepat. Nah, jadi SPKLU sendiri ini kan ada yang medium charger, kemudian ada yang fast charger, kemudian ada yang ultra fast charger. Nah, ini yang kami siapkan juga, termasuk yang ketiga ini ada layanan digital. Nah, kalau tadi di Jasa Marga ada aplikasi Travoy, nah di kami ada aplikasi PLN Mobile. Nah, bagaimana dengan infrastrukturnya ya? Jadi kalau dari sisi infrastrukturnya, ini kami di tahun ini melakukan penambahan 34 unit SPKLU ultra fast charger. Nah, jadi ultra fast charger ini dengan daya yang existingnya itu 180 kW. Jadi ini luar biasa. Kita kan ada dari daya 60 kemudian sampai dengan 180 kW. Nah, kalau 180 kW ini udah ya sebutannya ultra fast charger, jadi udah sangat cepat gitu ya. Nah, harapannya dengan sangat cepat ini dan di mana saja tempatnya. Nah, ini yang disiapkan oleh PLN itu ada 75 untuk lokasi yang di rest area di luar yang lokasi-lokasi strategis tadi. Jadi kalau di rest area ini kami menyiapkan ada 6 unit di tol rest area Surabaya Mojokerto KM 725A sama 726B. Kemudian di Kertosono Ngawi juga kami menyiapkan di KM 597A, 597B, 626A, 626B. Jadi Sobat Jatim ini kalau rest area ini udah insya Allah udah yang tempat-tempat titik strategis sudah kami siapkan, termasuk di Ngawi ada juga Mas Pandi ya, kemudian di Surabaya Gempol, kemudian di Pandaan Malang ini kami siapkan juga di rest areanya. Nah, termasuk kalau yang ke arah timur, jadi Sobat Jatim yang mau ngarah ke timur ini jangan khawatir juga sudah ada di Gempol Pasuruan, kemudian Pasuruan Probolinggo, kemudian ada juga di rest ini di luar tol sebenarnya, tapi di rest area Utama Raya gitu ya. Jadi Utama Raya, kemudian yang terakhir di Grand Watu Dodol di Banyuwangi. Nah, lokasi-lokasi inilah yang di mapping oleh PLN ketika pemudik atau Sobat Jatim ini melaksanakan perjalanan, bisa istirahat di lokasi-lokasi yang tadi. Nah, kemudian untuk yang tadi ada penambahan unit, kalau infrastruktur yang lainnya itu adalah upgrade. Nah, jadi upgrade yang sebelumnya dari medium charger atau fast charger ini di-upgrade lagi menjadi ultra fast charger. Jadi kita juga mengupgrade yang 22 kW, kemudian 50 kW menjadi 180 kW. Nah, harapannya Sobat Jatim yang akan melakukan mudik kemudian mengecas ini tidak sampai 1 jam bisa penuh nih. Jadi sama antriannya ya. Nah, jadi antrian ini tidak panjang. Kalau satu mobil ngecas berjam-jam ini kan akan menimbulkan tumpukan antrian. Nah, dengan adanya ultra fast charger ini, jadi Sobat Jatim yang akan melakukan pengecasan ini tidak terlalu lama, jadi tidak sampai dengan 1 jam. Nah, kami juga menyiapkan 2 SPKLU mobile. Nah, ini di rest area 626A sama 626B. Nah, jadi di sini ada kapasitas 100 kW. Harapannya kalau Sobat Jatim yang akan melakukan mudik, kemudian mau ngecas, nah kita juga ada SPKLU mobile. Nah, yang terakhir nih terkait strateginya bagaimana PLN itu menciptakan aplikasi tadi di Jasa Marga Super App. Kami juga nyebutnya Super App juga nih. Namanya aplikasi PLN Mobile. Nah, dengan adanya aplikasi PLN Mobile ini, Sobat Jatim itu bisa menemukan lokasi SPKLU. Jadi hanya dengan membuka aplikasi itu langsung bisa kelihatan nih, oh lokasi SPKLU ada di mana aja, kemudian statusnya apakah normal operasi atau tidak. Nah, ini bisa di mapping dari sana. Jadi Sobat Jatim yang akan melakukan perjalanan ini tidak usah khawatir. Jadi dengan melihat aplikasi ini bisa diprediksi nih, kurang lebih baterainya dalam jarak sekian kilo cukup nggak nih masuk ke SPKLU rest area yang berikutnya. Nah, atau di aplikasi PLN Mobile itu kami siapkan juga trip planner namanya Mas Pandi. Nah, trip planner ini jadi kita bisa men-tagging lokasi awal berangkat sampai di Surabaya misalnya, kemudian
akan berangkat ke Semarang. Nah di situ ketika masuk di aplikasi PLN Mobile menggunakan trip planner, ini langsung akan kelihatan ada 31 unit SPKLU yang akan dilalui oleh Sobat Jatim yang akan melakukan perjalanan dari Surabaya ke Semarang. Nah ini pun tidak hanya terbatas sampai dengan Semarang, kalau Sobat Jatim yang mau mudik juga lebih ke barat lagi, itu juga bisa dilihat. Jadi trip planner ini sangat membantu bagi Sobat Jatim yang ingin mengetahui di mana sih lokasi SPKLU-nya, kemudian bisa memprediksi. Nah, lebih baik itu ketika dalam perjalanan kalau baterainya sudah 40% ke bawah, nah siap-siap tuh. Siap-siap cari. Siap cari ya. Siap-siap cari. Oke. Jadi jangan sampai udah di bawah 20% baru mau mencari. Nah, ini akan berpotensi jika ada hal-hal di luar kendali dari Sobat Jatim ketika dalam perjalanannya. Nah, kami juga ada ketika dalam perjalanan itu untuk antisipasi ada layanan online 24 jam juga. Itu Mas Wandi. Kalau tiba-tiba juga terjadi misalnya nih baterainya habis, waktu belum sampai itu teman-teman Sobat Jatim bagaimana Pak nanti? Bisa menghubungi di PLN Mobile itu? Ya, ini udah terlanjur habis atau? Udah terlanjur habis. Ya. Sempat itu kayak. Ya. Jadi kita itu kalau di PLN yang pertama ada layanan hotline 24 jam di WA. Nah, jadi bisa WA ke nomor 0877 7111 2123. Nah, itu bisa WA. Kemudian atau bisa telepon ke kontak center PLN 123 kode area kemudian tekan 123. Nah, di sini akan disampaikan yang pertama itu lokasi SPKLU yang terdekat. Kemudian yang kedua, PLN juga menyiapkan SPKLU emergensi namanya, Mas. Nah, SPKLU emergensi ini dia yang peralatan dalam satu kendaraan yang mobile. Nah, jadi ini yang bisa dioptimalkan. Misalnya terjadinya di mana, nah ini kendaraan ini akan datang ke lokasi. Namun karena keterbatasan kemungkinan ini akan menyesuaikan lokasinya di mana karena kan mobile. Nah, dari situ yang bisa kami maksimalkan sehingga Sobat Jatim yang melaksanakan mudik ya pesannya sih jangan sampai habis gitu ya. Cuma kalau udah terlanjur habis ya, gitu ya. Gitu. Ya, baik, dan tentunya koordinasi antara PLN dan Jasa Marga ini saling kolaborasi ya Pak ya. Betul. Dan juga misalnya kalau misalnya tadi belum datang bisa telepon 133 kayak gitu kan. Bisa 133 atau lewat Travel Apps kayak nanti gitu. kita bisa kirimkan direct untuk menjemput dan mengantar ke rest area terdekat yang ada SPKLU. Iya. Baik, Pak Agus sama Pak Sandia, kalau boleh tahu bagaimana sampai saat ini koordinasi yang dilakukan Jasa Marga dan juga PLN dalam memastikan ketersediaan itu tadi Pak? Sampai saat ini bagaimana hubungan koordinasinya? Baik, jadi sampai dengan sekarang kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan berbagai stakeholder termasuk dari PLN juga ya. Selain itu kalau kami dari Jasa Marga juga sudah koordinasi dengan kepolisian, kemudian dengan dinas perhubungan, pun dengan kepolisian wilayah ya. Nanti kami di setiap rest area nanti akan ada posko yang nanti di dalamnya juga ada petugas keamanan dari wilayah, kemudian ada petugas kesehatan dari dinas kesehatan setempat dan juga dari pihak-pihak lain. Nah, ini sudah kami koordinasikan dan per hari ini semua sudah ready posko di rest area di Jasa Marga Group dan bisa dimanfaatkan oleh Sobat Jatim apabila sedang perjalanan tadi misal butuh cek kondisi kesehatan nanti bisa langsung merapat ke posko. Nah, selain dari posko dari BUJT nanti dari Danantara juga menyiapkan posko di beberapa titik rest area. Salah satunya nanti ada di kilometer 792 jalur Ambon maupun jalur Bandung. Nanti di situ ada posko dari Danantara juga seperti itu. Baik, jadi memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya Pak ya. Betul. Untuk mengantisipasi pemudik yang datang ke Jawa Timur maupun yang keluar Jawa Timur seperti itu. Baik, Sobat Jatim bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan listrik tentu Pak Sandia ada beberapa hal yang diperhatikan agar perjalanannya itu tidak terkendala dan nyaman dan aman. Untuk Pak Sandia ini tadi tips-tipsnya boleh diperjelas lagi Pak, tips-tips yang perlu diperhatikan oleh pengguna kendaraan listrik sebelum melakukan perjalanan mudik Lebaran. Ya baik Mas Pandi, jadi menarik sekali bagi Sobat Jatim yang akan melaksanakan perjalanan mudik.
tentu banyak sekali yang harus dipersiapkan. Nah, yang pertama tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Agus bahwa bagaimana kondisi fisik dari pemudik atau sobat Jatim itu dalam kondisi sehat. Kemudian yang selanjutnya, agar perjalanannya ini berjalan dengan baik, nah pastikan kendaraan listriknya itu dalam keadaan prima. Ya, dicek mesinnya, kemudian dicek baterainya, kemudian dicek juga rodanya, semuanya dicek sehingga secara kendaraan ini memang benar-benar prima, termasuk baterainya juga nih. Nah, baterainya dipastikan itu lebih baik dicas dulu ya. Jadi sebelum berangkat, jangan pas mau berangkat ngecas. Nah, jadi sebelum berangkat silakan mengecas di SPKLU terdekat di tempat kediaman Sobat Jatim, atau bisa kalau di rumahnya sudah ada charger sendiri, bisa juga dipakai menggunakan home charging yang ada di rumah. Nah, kemudian yang kedua, Sobat Jatim bisa memanfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk membuat trip planner. Nah, trip planner ini gunanya apa sih? Nah, jadi gunanya bagi Sobat Jatim yang akan melakukan perjalanan ini bisa mengetahui lokasi-lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Tadi yang sempat kami sampaikan dari Surabaya contohnya ya ke Semarang, itu akan terlihat bahwa ada 31 titik SPKLU yang tersebar selama perjalanan dari Surabaya ke Semarang. Nah, kemudian tips berikutnya nih. Jadi kalau baterainya menunjukkan indikator 30-40%, nah ini Sobat Jatim siap-siap nih untuk mencari SPKLU terdekat. Nah, jadi dengan melihat aplikasi PLN Mobile tadi bisa diestimasi misalnya perjalanan Sobat Jatim ada di mana, kemudian kemampuan baterainya ini bisa menempuh jarak berapa kilo lagi. Nah, ini udah siap-siap nih mencari lokasi yang terdekat. Jadi Sobat Jatim tidak khawatir karena untuk SPKLU sendiri tentunya akan selalu siap dari PLN untuk operasionalnya ya, jadi operasional berkelanjutan. Nah, kemudian jika Sobat Jatim sudah menemukan SPKLU, kalau perjalanannya masih jauh, nah ini dicaslah minimal 80% gitu ya. Jadi kalau tadi kami sempat bilang dari persentase 20 sampai 80% ini akan lebih cepat dibandingkan 80% ke atas. Tadi sempat Mas Pandi juga cerita bagaimana handphone itu 80% ke atas sudah mulai dibatasi ya. Ini sebenarnya ada tujuannya, tapi tujuannya mungkin dari luar PLN yang lebih tahu bagaimana teknologi di dalamnya itu. Nah, kemudian harapannya dengan perencanaan yang baik dan pemanfaatan fasilitas pengisian daya SPKLU yang tersedia, khususnya di Jawa Timur mulai dari Banyuwangi sampai dengan Madiun ini sudah siap. Nah, diharapkan perjalanan mudik ini dapat berlangsung dengan aman, efisien, nyaman, dan lancar. Jadi Sobat Jatim bisa bertemu keluarga, bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat, insya Allah tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Demikian Mas Pandi. Baik, terima kasih Pak. Satu lagi yang lupa Pak, ini keadaan kondisi cuaca akhir-akhir ini kan juga tidak bisa diprediksi ya Pak ya. Tiba-tiba panas kayak gini, sorenya kita hujan badai seperti itu. Mungkin ada tips-tips ini dari Pak Agus juga Pak Sandia terkait kondisi cuaca yang tidak menentu. Baik, kalau dari kami sendiri ya, untuk Sobat Jatim, sebelum melaksanakan perjalanan memang mungkin agak sedikit repot ya. Sering cek BMKG ya. Betul. Tapi kalau memang tidak sempat cek, apabila sedang melintas di ruas jalan tol, di kami itu kan ada yang namanya DMS ya, atau papan informasi elektronik yang ada di main road. Nah, itu selain menginformasikan estimasi waktu kedatangan di titik tujuan. Nah, di DMS tersebut juga sudah ada menampilkan cuaca di daerah tujuan. Nanti mungkin yang belum begitu memperhatikan, nanti waktu melintas bisa dilihat lagi papan informasi elektronik itu. Jadi selain menyampaikan waktu perkiraan sampai tujuan, di sebelah kanannya paling pojok kanan itu sudah ada prediksi cuaca di tempat tujuan. Nah, itu dari sisi Sobat Jatim. Kemudian dari kesiapan kami sendiri, memang betul diprediksi sampai dengan akhir Maret ini cuaca ekstrim masih ada ya. Nah, dari kami sendiri, kami juga sudah menyiapkan antisipasi ya, dari layanan preservasi atau layanan pemeliharaan. Kami sudah menyiapkan petugas piket
petugas siaga dari antisipasi potensi genangan, potensi longsor dan potensi lain ya, bahaya lain seperti pohon tumbang dan sebagainya. Nah, kami menyiapkan petugas yang siap siaga 24 jam. Selain itu juga kalau musim hujan ini kan berpotensi juga membuat jalan cepat rusak. Nah, di kami juga sudah menyiapkan, jadi jangan khawatir. Kami dari Jasa Marga Group berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk Sobat Jatim yang akan melaksanakan mudik tahun ini. Baik. Pak Sandia, ini kan kalau listrik kena air ini kan orang pasti mikirnya aduh kan kesetrum atau bagaimana. Nah, bagaimana Pak ini tips ketika hujan badai seperti itu dan Sobat Jatim ini harus ngisi mobilnya seperti itu Pak? Ya, baik. Jadi memang kalau cuaca sekarang ini terutama kalau di Surabaya ini pas sore-sore itu kan sering ya selalu. Bukan hanya hujan ya tapi ada anginnya gitu ya. Betul, nah Pak. Jadi kalau dari sistem di SPKLU sendiri itu sebenarnya sudah ada teknologi yang untuk mengantisipasi adanya sambaran terhadap listrik dari hujan. Nah jadi kalau dari mesinnya insya Allah kami yakin bahwa mesinnya ini sudah aman dan memang di atasnya pun sudah ada shelternya sebenarnya. Jadi udah ada atapnya. Nah kemudian kalau beralih ke sistem yang ada di belakangnya. Nah, jadi PLN pun kami menyiapkan ada beberapa proteksi sebenarnya Mas Pandi ya. Jadi sebelum masuk ke mesin SPKLU itu sudah ada proteksi yang namanya MCB kalau nyebutnya, mini circuit breaker ya. Jadi kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi tadi ada genangan, kemudian yang menyebabkan potensi rawan kepada lingkungan atau manusia dan sekitarnya. Nah, MCB ini akan berfungsi untuk memutus aliran listrik. Okay. Nah, sehingga listrik yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa manusia ini sudah langsung diputus lewat MCB tadi. Nah, ini juga yang kalau beralih ke rumah misalnya ya, kalau kita ke rumah Sobat Jatim, pastikan juga sebelum berangkat itu listriknya itu yang memang tidak dipergunakan ya bisa dicabut gitu. Nah, bisa dicabut, kemudian pastikan tidak ada peralatan yang berpotensi korsleting. Nah, itu hal-hal yang memang perlu diwaspadai. Walaupun memang di rumah pun sebenarnya sudah ada 2 alat proteksi juga. Jadi di dalamnya itu ada MCB untuk instalasi pelanggan. Kemudian di luar di KWH meter sudah ada MCB juga untuk KWH meternya. Jadi sebenarnya di rumah itu sudah sangat dibekali peralatan proteksi. Jadi kalaupun ada potensi yang memicu kepada konsleting listrik itu sudah langsung diamankan oleh peralatan tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Sandia. Mungkin sebelum kita tutup diskusi, mungkin ada suatu hal yang belum disampaikan Pak terkait persiapannya tadi kayaknya udah detail ya, semuanya dijelaskan. Mungkin ada tambahan dan sebelum closing statement, apa ada tambahan Pak? Boleh, kita mau menyampaikan tentang kesiapan ruas fungsional. Jadi mulai besok tanggal 14 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 2026 nanti kami akan mengoperasikan ruas fungsional Probolinggo Banyuwangi nanti dari Gending sampai dengan Situbondo Barat. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada Sobat Jatim, nanti di ruas fungsional tersebut nanti kami fungsionalkan secara gratis, 0 tarif. Kemudian untuk dibukanya, karena sehubungan dengan lokasinya ada di wilayah timur ya, yang lebih cepat gelap daripada kita yang di Surabaya. Jadi untuk ruas fungsional tersebut akan dibuka dari jam 6 sampai dengan jam 4 sore. Dari jam 6 pagi dan sampai dengan jam 6 sore. Nah itu nanti dari segmen Gending sampai dengan Python itu bisa dilalui oleh semua golongan kendaraan, baik golongan 1 atau mobil penumpang sampai dengan bus sampai dengan truk. Tapi untuk segmen Python Situbondo Barat ini hanya bisa khusus golongan 1 atau mobil kecil ya. Nanti bisa memanfaatkan ruas fungsional tersebut. Jadi tidak lupa nanti di sana juga ada rest area fungsional yang tadi sudah kami sebutkan di kilometer 888 jalur Ambon. Nanti Sobat Jatim bisa memanfaatkan rest area tersebut. Nah di sana sudah kami siapkan area parkir sekitar kapasitasnya 238 kendaraan. Kemudian kami juga sudah menyiapkan toilet 15 bilik. Kemudian tempat ibadah dan kami siagakan
kendaraan ambulan dan petugas medis di sana. Mungkin itu sebagai informasi tambahan buat Sobat Jatim. Jadi diharapkan yang akan melakukan perjalanan mudik dari Surabaya ke timur atau sebaliknya bisa lebih cepat ya dan lebih lancar perjalanannya. Amin. Dan juga untuk memanfaatkan aplikasi digital yang telah disiapkan oleh PLN dan juga Jasa Marga, ada PLN Mobile dan juga Travoy tadi ya Pak ya, super app seperti itu. Baik, mungkin Pak Sandia dan Pak Agus ada pesan untuk masyarakat sebelum kita tutup podcast pada hari ini. Terima kasih atas hadirnya ya Pak Agus sama Pak Sandia. Mungkin untuk terakhir Pak, pesan untuk masyarakat Jawa Timur ataupun siapapun yang mau ke mudik Lebaran tahun 2026, silakan. Saya dulu ya. Oke. Bagi Sobat Jatim, kami dari Jasa Marga mengucapkan selamat melakukan perjalanan mudik. Semoga perjalanan mudik kali ini kita bisa berjalan dengan lancar, aman, dan selamat. Jangan lupa apabila Sobat Jatim membutuhkan informasi terkait jalan tol, untuk download aplikasi Travoy. Selain itu juga Sobat Jatim dapat menghubungi call center Jasa Marga di 133. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Pak Sandia, silakan. Baik, terima kasih Mas Pandi. Dari kami PT PLN Persero juga mengucapkan selamat kepada Sobat Jatim yang akan melakukan perjalanan mudik, bersilaturahmi dengan keluarga yang mungkin lama tidak ketemu, akhirnya bisa bertemu lagi dalam momen yang sangat baik sekali di Lebaran ini. Nah, kami dari PLN siap mendukung setiap kegiatan utamanya di sisi kelistrikan, baik itu di kediaman rumahnya, kemudian baik itu di dalam perjalanan dalam menggunakan SPKLU, kemudian dari kondisi-kondisi ini diharapkan Sobat Jatim bisa menikmati Lebaran perjalanan dengan baik, dan tentunya jika memang ada kendala, kalau dari SPKLU kami menyiapkan hotline center 24 jam bisa di WA, itu di nomor 0877 7111 2123, atau bisa juga ke kontak center PLN 123 dengan mengetik 031 misalnya di Surabaya atau kode areanya kemudian 123. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Sobat Jatim utamakan sudah menginstal aplikasi PLN Mobile juga ya untuk perjalanan, sehingga Sobat Jatim bisa mengetahui di mana saja titik-titik SPKLU yang ada, dan tidak hanya SPKLU sebenarnya, semua layanan kelistrikan itu sudah ada di super app PT PLN Persero. Jadi Sobat Jatim bisa menginstal dan memanfaatkan aplikasi tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sandia, Pak Agus. Selamat berlibur juga, berlibur Lebaran, merayakan Hari Idul Fitri juga bersama keluarga nanti ya Bapak. Baik, Sobat Jatim, dari perbincangan kita hari ini dapat kita pahami bahwa perkembangan kendaraan listrik di Indonesia terus mengalami peningkatan, dan tentunya hal ini perlu diikuti dengan kesiapan infrastruktur yang memadai. Dan melalui penyediaan SPKLU di berbagai titik strategis serta dukungan infrastruktur jalan tol yang semakin baik, diharapkan masyarakat ini dapat melakukan perjalanan dengan kendaraan listrik secara lebih aman, nyaman, dan efisien, termasuk saat melaksanakan atau menjalankan perjalanan mudik Lebaran. Baik, semoga informasi yang telah disampaikan oleh Pak Sandia dan Pak Agus ini dapat menjadi referensi bagi Sobat Jatim yang berencana melakukan perjalanan menggunakan kendaraan listrik selama periode Lebaran 2026. Baik Sobat Jatim, saya Yonas Fandi, Pak Sandia dan Pak Agus mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.